Adegan ini mungkin sudah sering kita lihat di layar kaca. Ada seorang tersangka melangkah keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lalu dalam hitungan detik, serombongan wartawan datang mengepung. Kamera dan mikrofon yang mereka bawa saling berebut ruang. Wartawan kemudian mencecar pertanyaan dengan cepat, tumpang tindih, seperti tidak ada jeda untuk berpikir. Sementara si tersangka tutup mulut. Ia terus melangkah menuju kendaraan tahanan yang menunggu. Begitu kendaraan ditutup, selesai. Semua terasa intens, cepat, dan seolah penting. Tapi bagi pemirsa yang kritis, tentu diam-diam muncul satu pertanyaan yang agak mengganggu. Ini sebetulnya wawancara, konferensi pers, atau drama di media? Kita bahas setelah ini. Tapi jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe. Ada ungkapan lama yang sering saya dengar. Ungkapan itu bunyinya begini. Seorang wartawan yang baik adalah wartawan yang tahu kapan harus bertanya dan kapan pertanyaan itu sudah kehilangan maknanya. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat itu. Tapi setiap kali menonton adegan doorstop di layar kaca, kalimat itu seperti muncul sendiri tanpa diminta. Mungkin karena ada sesuatu yang terasa janggal, tapi kita terlalu terbiasa untuk menyadarinya. Bayangkan situasinya seperti ini. Suatu malam yang panas di depan gedung KPK, ada seorang pria berbaju orange, ada tulisannya tahanan, tangannya diborgol, keluar dengan dikawal orang-orang petugas keamanan dari pintu kaca. Langkahnya tidak cepat, tidak juga lambat, tapi terlihat tergesa. Wajahnya datar, bukan wajah orang yang baru saja mengalami sesuatu yang dramatis. Lebih seperti seseorang yang memilih untuk tidak ingin menunjukkan apapun. Di belakangnya, begitu pintu kaca tertutup, di depannya awak media sudah menunggu. Belasan wartawan bergerak hampir bersamaan menyerbu seorang tersebut, seperti refleks yang sudah terlatih. Lalu kamera diangkat, lampu menyala, mikrofon disodorkan, suara-suara mulai saling berebut. Ada yang bertanya begini, "Pak, Bapak korupsi ya? Uangnya buat apa, Pak? Buat bayar apa, Pak? Buat bayar LC ya? Buat bayar ani-ani ya? Memang sudah biasa malak ya, Pak? Duh, nggak tahu malu amat, Pak." Katanya gitu. Dari semua pertanyaan itu yang disampaikan seperti cecaran, tidak ada yang benar-benar menunggu jawaban. Atau mungkin semua wartawan sudah tahu jawabannya tidak akan pernah datang. Pria itu akan terus berjalan dengan sedikit menunduk mungkin, atau terpepet-pepet gitu, dan dia membutuhkan bantuan dari petugas keamanan dengan sedikit menghindar supaya bisa mencapai kendaraan tahanan yang menunggunya. Kadang tersangka mengucapkan sesuatu yang tidak terlalu jelas, tapi lebih sering tidak ada kalimat sama sekali. Cuma ada 3 langkah, pintu mobil terbuka, ia masuk, lalu pintu tertutup. Dan seperti pertunjukan yang kehilangan panggungnya, kemudian semua berhenti mendadak. Lampu padam dan suara kembali sunyi. Kalau dipikir-pikir, durasi adegan itu bahkan tidak sampai 1 menit, tapi efeknya bisa berhari-hari. Potongannya beredar di era clippers seperti sekarang. Suaranya dipelankan, dipercepat, diberi teks, kadang ditambahin musik, kadang ditambahin efek-efek lucu, kadang ditambah efek orang-orang marah.
Dan kita seperti warganet lainnya menonton berulang-ulang. Yang menarik bukan karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita tahu ini adalah adegan yang disebut doorstop. Ya, ini satu kesempatan wartawan mencegat narasumber yang baru keluar dari ruangan. Kita tahu juga bahwa ini bagian dari kerja jurnalistik di lapangan. Tapi kita tahu bahwa ini bukan wawancara yang mendalam. Tapi tetap saja ada sensasi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah masyarakat sedang melihat sesuatu yang penting terjadi. Padahal kalau dibongkar pelan-pelan, isinya kosong. Nah, wartawan yang sudah lama di lapangan tidak naif. Mereka tahu betul bahwa orang yang baru keluar dari ruang pemeriksaan tidak akan membuka rahasia besar di tengah kerumunan seperti itu. Apalagi kalau disiarkan langsung, ya, ada kamera menyorot, lampu menyala, pastilah 99% tidak akan orang itu tiba-tiba mengaku. Ia tidak akan menjelaskan aliran uang yang diduga dikorupsi dengan jelas dan terperinci. Jawaban yang keluar hampir selalu sama. Nadanya formal. Misalnya seperti ini, saya kooperatif, saya mengikuti proses hukum, saya percaya pada keadilan, dan sebagainya. Kalimat-kalimat itu seperti mantra, selalu diulang, dihafal, dipakai lagi oleh siapapun yang menjadi tersangka dan dicegat wartawan setelah pemeriksaan. Di titik tertentu, kita mulai sadar pertanyaan yang dilontarkan tadi bukan benar-benar untuk mendapatkan jawaban, apalagi jawaban yang benar. Ia hanya seperti bagian dari sebuah adegan, penanda bahwa sesuatu sedang berlangsung. Si tersangka atau siapapun yang dicegat itu bagaikan aktor yang harus tetap berbicara agar penonton tahu ini adalah dialog, bukan diam. Begitu juga wartawan berperan sebagai pemancing. Kalau enggak, jadi tidak ada dialog itu. Nah, disitulah narasinya mulai berubah. Karena kalau tujuan utamanya bukan lagi menggali informasi, lalu apa? Ya kan? Nah, jawaban yang paling jujur mungkin terdengar agak pahit, yaitu ya sekedar untuk kebutuhan gambar belaka. Kebutuhan untuk merebut perhatian netizen. Kenapa begitu? Ya karena dalam ekonomi media sosial hari ini, gambar itu bagaikan emas. Wajah tersangka yang tertunduk, kerumunan wartawan yang mendesak, suara-suara yang saling bersautan, semuanya itu punya nilai. Adegan bisa dipotong, bisa dipaketkan, bisa disebarkan, dan selalu lebih cepat sampai ke masyarakat dibandingkan laporan panjang yang ditulis wartawan dengan penuh data dan fakta. Saya kadang-kadang mikir, lucu juga ya kayak gini ya. Karena format yang paling berisik justru seringkali yang paling minim isinya. Masalahnya konten yang berisi sepotong adegan seperti itu tetap diproduksi, tetap dikonsumsi, dan pelan-pelan masyarakat mulai menganggap itu sebagai bentuk akuntabilitas dari media. Seolah-olah karena sudah ada teriakan, pertanyaan dari wartawan berarti ada pengawasan. Kan fungsi media adalah mengawasi ya. Padahal belum tentu. Dari sisi tersangka, situasinya bahkan lebih ironis. Secara visual itu tidak menguntungkan. Ia tampak terbojok, dikepung kerumunan, seperti tidak punya ruang. Tapi sebenarnya ia hanya perlu bertahan beberapa detik saja. Tidak seperti lawan-lawan Mike Tyson zaman dulu gitu ya, butuh beberapa menit untuk bertahan sebelum knockout, kena hook Mike Tyson. Seorang tersangka tidak perlu menjawab panjang lebar, tidak perlu menjelaskan kasusnya secara detail, tidak perlu menghadapi pertanyaan lanjutan. Ia cukup 1-2 kalimat saja. Atau diam juga boleh. Yang penting dia berhasil masuk mobil tahanan, sudah selesai.
Sementara itu, masyarakat melihat potongan gambar itu dan merasa sesuatu sudah terjadi, bahwa ada tekanan, bahwa ada upaya meminta pertanggungjawaban. Padahal kalau kita mau sedikit lebih sabar, kita tahu bahwa pertanggungjawaban tidak pernah terjadi di ruang yang sempit, di waktu yang sempit. Pertanggungjawaban terjadi di tempat lain, misalnya di ruang sidang yang panjang dan melelahkan, di dokumen yang tebal yang harus dibaca pelan-pelan, di kerja-kerja jurnalistik yang tidak punya soundtrack dramatis. Masalahnya, kerja-kerja jurnalistik seperti itu tidak menarik warganet di era digital seperti sekarang karena tidak cepat viral, tidak ramai, tidak menarik perhatian, dan tidak mudah dibagikan. Di dunia yang bergerak secepat sekarang, format seperti itu malah seperti kelemahan. Kelemahan itu kita lihat dalam adegan doorstop di depan gedung KPK. Ada teriakan, langkah cepat, kendaraan tahanan yang ditutup, dan sudah selesai. Bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang menonton siaran ini, yang paling mengganggu bukanlah apa yang terjadi di depan gedung KPK, tapi bagaimana kita perlahan-lahan berhenti mempertanyakan apakah itu masih tentang jurnalisme atau kerja jurnalistik yang sudah berubah jadi tontonan. Tontonan yang terlalu kita nikmati untuk dikritik. Karena kalau pertanyaan itu hilang, yang tersisa hanya rutinitas. Dan rutinitas, seperti yang sering terjadi, jarang sekali melahirkan pemahaman baru. Masalahnya apakah kita menyadarinya dan membiarkan jurnalisme tontonan akan terus terjadi dan berulang? Taufik.